sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa UMI adalah perguruan tinggi bereputasi yang diakui secara nasional maupun internasional. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti 9 dengan ciri keislaman dan keindonesiaan senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme dalam melahirkan sumber daya ulul albab. UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah telah mengukir deretan karya dan prestasi untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai SDM yang mampu berdaya saing di era global. Formal SMA tanggungan keluarga 5 orang. Pengalaman berusaha tani 25 tahun. Pekerjaan sampingan tidak ada. Persiapan apa saja dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan. Perkumpulan masyarakat untuk mendatangkan penyuluh. Materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan periode ini mengenai penggemburan, pembongkaran lahan. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang untuk kepada pemerintah? Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan lagi dari tahun-tahun kemarin. Menjadi peralatan menanam padi, bajak tidak ada, caru tidak ada, cangkul 2 untuk menjadi peralatan tani, riset tidak ada, paran 3 untuk fungsinya dipakai tambang, motor 1 untuk membawa gabah atau bibit. Usaha tani pada sistem tanam jajar legowo, luas lahan 2 hektar, 2,5 hektar, status lahan sewa. Hunian produksi satuan 6,5 kg, jumlah fisik 6,5 hektar, harga satuan 60.000, total nilai 6,5 hektar.
50 kali 8, harga satuan 120 kali 8, urea 50 kali 8, harga satuan 120 kali 8. Upah tenaga kerja pengolahan lahan, jumlah fisik 2, penanaman 14, pemeliharaan 2, panen 3. Total biaya variabel, biaya tetap, nama Pak Adenan, umur 65 tahun, pendidikan formal SMP, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 30 tahun, pekerjaan sampingan pabrik padi. Total biaya produksi 8 juta, pendapatan 30 juta. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? 15 juta. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? 35 juta. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Iya. Jika jawabannya iya, sejak tahun berapa? 2018. Dan siapa mendengarnya PPL? Apakah Bapak menggunakan sistem tanaman legowo? Iya, alasannya kami ingin mengembangkan dan ingin tahu penghasilannya. Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Tahun 2016. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? PPL. Apakah Bapak menggunakan teknologi? Dari pertanyaan nomor 3, tidak. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya iya. Jika jawabannya iya, berapa kali mengikuti? 5. Dan di mana? Di Malino. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Tidak pernah. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Pertama, itu cara-cara melaksanakan penanam padi. Yang kedua, kemungkinan peningkatan dan pendapatan. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Iya. Di mana kegiatan penyuluhan pelaksanaan dilaksanakan? Di rumah. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajar petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Diajak berkelompok susah. Kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluhan pertanian? Setelah disinggung. Enggak, Pak. Baru Apakah semester penyuluhan 3. pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Masih dibutuhkan karena hanya dia yang Udah bisa tahu Pak, karena menjelaskan belum dikit. masalah yang ada. Nggak pernah masuk kampus. Nama Pak Yusuf, umur 67 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman berusaha tani 45 tahun, pekerjaan sampingan pabrik padi. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Yaitu secepatnya melaporkan. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon jelaskan sebagai berikut. Kemampuan PPL, penguasaan materi, pendapat responden cukup, penguasaan teknik agak kurang, penguasaan lapangan cukup memadai, wawasan tentang kegiatan usaha tani bagus. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti, alasannya karena semua yang dijelaskan saya laksanakan hingga berhasil. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah kunjungan rumah, alasannya karena cepat memahami. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada apa? Pada malam hari, alasannya supaya tenang. Bapak pernah mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran diri? Kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Merasa was-was terhadap teman karena tidak pernah mengenal materi.